Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat lagi lanjutan. Lebih tepatnya ini fokusnya untuk menyusun fungsi kuadrat atau menemukan fungsi kuadrat apabila sudah diketahui titik-titik tertentu. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu titik potong dari fungsi kuadrat. Jadi, pada fungsi kuadrat itu dibagi menjadi dua, nak. Ada yang memotong sumbu X dan juga ada yang memotong sumbu Y. Apabila dia memotong sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu Y, maka nilai X-nya yang sama dengan 0. Karena apa? Karena apabila kita memotong sumbu X, itu artinya nilai yang muncul adalah nilai X. Misalnya ini grafik. Ini sumbu X. Apabila dia memotong sumbu X, pastilah yang memiliki nilai adalah sumbu X. Yang memiliki nilai sumbu X. Dan sumbu Y-nya tidak mempunyai nilai. Tapi beda halnya. Kalau misalkan dia memotong sumbu Y. Apabila dia memotong sumbu Y, pasti yang bernilai 0 sama dengan si sumbu X atau nilai X yang bernilai 0. Jadi itu kebalikannya. Kalau dia memotong sumbu X, Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Kemudian kita baru masuk ke contoh. Contoh fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6 memotong sumbu y di titik berapa? Apabila dia memotong sumbu y, berarti apa kebalikan tadi? X haruslah sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, kita buat terlebih dahulu, nak. Kan fx ini sama saja dengan nilai y. Jadi kita ubah menjadi Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 6. Y kita tuliskan sama dengan X-nya kita ganti semua. Semua nilai X kita ganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 5 dikali 0 tambah 6. Kemudian nilai Y-nya didapatlah 6. Jadi titik potong dari fungsi tersebut pada sumbu Y adalah di titik 0,6, yang artinya 0 adalah nilai X dan 6 adalah nilai Y. Ingat, kebalikan. Kalau memotong sumbu Y, X-nya 0, memotong sumbu X, Y-nya 0. Kemudian nomor 2, fungsi fx sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12, memotong sumbu X. Karena memotong sumbu X, maka yang sama dengan 0 adalah nilai Y. Jadi kita ubah terlebih dahulu fungsi fx tadi menjadi Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 12. Kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah terlebih dahulu nilai fx-nya menjadi nilai y, dimana apabila y-nya kita ubah menjadi sama dengan 0, jadi y berganti menjadi 0. X kuadrat min 8x tambah 12. Ini membentuk pelajaran kemarin, yaitu persamaan kuadrat. Jadi apabila dia sama dengan 0, maka ini persamaan kuadrat. Cara mencarinya, kalian bisa menggunakan pemfaktoran dengan cara memfaktorkan. Kalau mau mencari cara yang lain, bisa saja. Tapi yang paling mudah dengan memfaktorkan. Didapatlah X min 6, X min 2 sama dengan 0. Jadi ada nilai X sama dengan 6 dan X sama dengan 2. Maka titik potongnya di 6,0 dan 2,0. 0 ini merupakan nilai Y. Karena dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0.
Adapun hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Diskriminan kemarin sudah Ibu jelaskan pada persamaan kuadrat, tapi tidak menjerumus pada grafik. Sekarang ada hubungan dari diskriminan dengan grafik fungsi. Yang mana grafik fungsi apabila diskriminannya lebih dari 0, kemarin kan kalau A lebih dari 0 berarti tandanya positif. Kalau A kurang dari 0 berarti tandanya negatif. Kalau A lebih dari 0 terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0 terbuka ke bawah. Yang membedakannya kalau D diskriminan lebih dari 0, dia memotong sumbu X di dua titik. Kalau lebih dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik. Kalau sama dengan 0, dia memotong sumbu E di 1 titik, alias akar-akarnya kembar, akar-akarnya sama. Dan yang terakhir, kalau D kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, dia tidak akan memotong sumbu X atau tidak akan menyentuh sumbu X. Jadi masih ada daerah yang di bawah dari kurva atau grafik. Ini berlaku apabila A lebih dari 0 dan biasanya persamaannya tuh X kuadrat depannya. Ataupun menjadi angka di depan X kuadrat 2X kuadrat, 3X kuadrat, dan seterusnya. Yang penting nilainya lebih dari 0. Kalau nilainya kurang dari 0, maka sama saja, yang membedakannya hanya bentuk kurva. Yang awalnya terbuka ke atas menjadi terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah dengan diskriminan lebih dari 0, maka dia memotong di 2 titik juga. Kalau sama dengan 0 di 1 titik alias titiknya sama. Dan yang terakhir kalau kurang dari 0 berarti tidak menyentuh sumbu X. Contoh, tentukan diskriminan dari fx dengan fungsinya x kuadrat min 5x tambah 6. Apakah memotong sumbu X atau tidak memotong sumbu X? Yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu nilai A, B, dan nilai C. Nilai A didapatkan dari angka di depan X kuadrat, yaitu A-nya 1, B-nya menjadi negatif 5, dan C-nya menjadi positif 6. Kemudian sudah kita dapatkan A, B, C, baru kita substitusikan ke rumus diskriminan. Yang mana rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya yaitu min 5, kita kuadratkan, min 4 dikali A-nya 1, C-nya 6. Jadi 25 dikurang 24 sama dengan 1. Karena D-nya sama dengan 1, berarti dia bertanda positif kan, bernilai positif. Yang artinya nilai D-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Cara mencari berpotongan di titik berapa? Ya dengan cara memfaktorkan seperti yang awal tadi. Nah, sekarang kita baru masuk ke membentuk fungsi kuadrat. Jadi ada beberapa macam rumus yang digunakan untuk membentuk fungsi kuadrat. Tergantung dari soal yang diketahui. Untuk yang pertama, grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Jadi yang diketahui ada 2 titik yang berfokusnya dia memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, pastilah nilai Y-nya 0. Ini adalah rumusnya. Y itu sama saja dengan Fx. Persamaannya kalau dituliskan. Jadi menggunakan rumus A dikali X dikurang X pertama dalam kurung X dikurang X kedua. Ini merupakan contoh dari buku cetak halaman 111. Yang mana fungsi kuadrat tersebut memiliki titik potong pada sumbu X di min 2,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,3. Ini yang Ibu maksud kenapa nilainya ada yang 0. Itu karena kalau kita memotong sumbu X, Y-nya kan tidak ada karena kita berfokusnya berpotongan pada si X. Maka yang punya nilai X.
Begitu juga sebaliknya pada sumbu Y. Karena dia memotong sumbu X pada kedua titik, maka ada dua titik yang diketahui, min 2,0 dan 3,0. Untuk min 2,0 artinya ini adalah bagian yang pertama. Ini bagian yang pertama dan yang ini bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama, maka kita bisa menuliskannya menjadi X pertama. Berarti X pertamanya negatif 2. Y pertama berarti 0. Kemudian 3,0. X kedua sama dengan 3. Y kedua sama dengan 0. Baru kita substitusikan ke rumus awal. Nilai X pertama dan X kedua kita substitusikan, didapatkanlah menjadi X min dikali min plus 2, X dikurang 3. Ini jadi persamaan yang pertama. Belum selesai sampai sini, nak. Karena masih ada variabel si A. Kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. Untuk step yang kedua, karena dia memotong sumbu Y di titik 0,3, ingat yang di buku cetak di bagian bawah dari grafik waktu saat tatap muka kemarin, kalau misalkan nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi. Jadi F0 sama dengan nilai C. Nilai C-nya ini adalah 3. Jadi ketika kita mensubstitusikan nilai 0 ke persamaan si Y tadi, ini, dia akan mendapatkan nilai si C. Nilai C-nya adalah 3. Maka F0 sama dengan 3. Karena kita sudah selesai pada Fx awal yang masih ada nilai A tadi, kita masuk pada saat memotong sumbu Y. Yang atas tadi kan memotong sumbu X. Sekarang memotong sumbu Y. Karena memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita ganti semua nilai X sama dengan 0. A dikali 0 ditambah 2 dikali 0 dikurang 3. Didapatlah F0 sama dengan negatif 6A. Jadi cara mencari F0 ini ada dua cara. Yang pertama karena sudah diketahui dari ketentuannya, yaitu mendapatkan nilai 3 karena dia berpotongan di 0,3. Kalau yang ini dengan cara mencari nilai F0-nya ketika kita memasukkan nilai X sama dengan 0 karena dia memotong sumbu Y. Kemudian sudah kita dapatkan F0 tadi berarti sama dengan berapa? 3. F0 sama dengan 3, min 6A tetap ditulis, jadi A-nya sama dengan min 1/2. Baru yang terakhir, kita mensubstitusikan nilai A ke persamaan awal. Jadi nilai A sudah didapatkanlah hasilnya min 1/2 dalam kurung X kuadrat min X kurang 6. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi fungsi min 1/2 X kuadrat tambah 1/2 tambah 3. Ingat, ini berfokus pada memotong sumbu X di 2 titik dan 1 titik Y. Jadi yang pertama-tama dicari dengan menentukan X pertama dan Y kedua. X kedua dengan Y pertama. Itu kebalikannya, nak. Jadi bisa X1 Y1, X2 Y2. Kemudian karena dia memotong sumbu Y, maka jadilah F0 sama dengan 3. Dan baru kita substitusikan untuk mencari nilai A. Setelah itu baru mencari persamaan awal. Sekarang apabila dia melalui titik puncak. Titik puncak itu gabungan dari XP, YP. Maka menggunakan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Contoh, fungsi kuadrat tersebut memiliki puncak di min 1,2. Yang artinya XP-nya 1, YP-nya 2.
2. Maaf, XP-nya min 1, YP-nya 2. Dan melalui titik 0,1. Berarti ini berpotongan di sumbu